terkafir untuk keberadaan orang kafir. Karakter orang kafir lu non. Jadi kayak seakan penggambaran detail dari karakter orang-orang dolimnya. Iya, awalnya dolim karena sering menutup diri, ujung-ujungnya ya kafir. Meskipun berusaha menutupi ayat-ayat Allah juga ya tetap mereka emang perilakunya begitu. Jadi di atas menceritakan terkait tingkah kadzabnya, terus yang ayat berikutnya menceritakan detail perilaku kesehariannya mungkin. Nasibuhum minal kitab itu konsekuensi hukum lah, atau konsekuensi aturan ya, minal kitab itu baik hukum maupun aturan. Ya, nasib burung menerima nasibnya atas prinsipnya. Karena prinsip pemukrolannya berakibat dengan nasib pemukrolan kenapa ya, tenang saking kekeh mau kekeh ya nasib pemukrolan. Ya. Ya, jadi ini adalah kondisi yang lebih parah daripada keterangan di ayat sebelumnya. Orang yang lebih jahat lagi. Jadi kalau tadi itu walladzina kadzabu bi ayatin wastakbaru, ini lebih ekstrim lagi. Bukan sekedar kadzabu bi ayatin wastakbaru, lebih kronis lagi lebih. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Dan ya sanksi mereka udah jelas itu. Sanksi sosial ataupun dalam sebuah negara ya akan ada sanksi hukum. Jadi Alkitab itu adalah ketetapan-ketetapan yang sudah diverifikasi atau sudah diakui oleh suatu komunitas tertentu, baik di suatu perusahaan, di sebuah organisasi, di sebuah komunitas masyarakat, di tingkat RT sampai tingkat negara. Itu semuanya ada kitab-kitabnya, ada ketetapan-ketetapannya. Jadi ketika mengingkari aturan organisasi ya ada ADART yang menentukan orang itu akan mendapatkan hukuman seperti apa. Apalagi kalau berbuat kriminal ya tentu akan mendapatkan balasan atau hukuman yang setimpal juga. Ini aturan dimanapun ya, bahkan dalam skala kecil di keluarga juga sebetulnya kan ada kitab juga. Di keluarga ini ada kitab, meskipun tidak tertulis. Ketika seorang anak mangan blintok, itu kan ada kitabnya dari orang tua. Ini kitab Jabur. Artinya ada kitab yang dipahami, mangan blintok ngkung kok pitiknya pada mati. Kitab berapa dia? Misalnya zaman ini. Itu jauh kemarin enggak? Ada Bang Jam kitab Jabur. Aurat jalan itu auratnya. Aurat. Aurat kan. Jadi yang namanya kitab itu tidak harus Al-Quran, tidak harus Taurat, Injil gitu, enggak seperti itu. Apapun tatanan yang disepakati oleh sebuah komunitas itulah kitab. Oleh keluarga itulah kitab, oleh organisasi itulah kitab.
SOP itu kitab itu. SOP juga kitab. Ketika apa main internet nggak ada kuotanya, yang melanggar kitab. Nah, yang kitab kita lihat. Anak kitab. Jadi orang yang lebih jahat, azlamu itu lebih jahat daripada sebelumnya itu. Orang-orang kadzabu bi ayatin wastakbaru. Kita lah ya lagi mau lah, burung waktunya balik mulu. Nah itu melanggar kitab. Asal nggak seabut sih kemudian. Ya melanggar. Tetap ya. Ya. Pada siapa sih waktu itu kan khawat tuh. Iya. Jangan dulu pulang. Saya sama teman saya yang kemarin tuh pulang duluan. Akhirnya di jalan dulu kecelakaan, melanggar hitam. Kalau abang mau kemarin sanksinya nggak bagian makan. Iya. Benar itu ya, kitab-kitab itu seperti itu. Melanggar selesai ya. Belum selesai. Itu begini ya. Tadi dikatakan tuh azlam itu adalah sesuatu yang parah tuh. Kenapa kita mengartikan azlam itu parah? Karena Anda itu dolim. Karena ada bahasa begitu. Padahal sih karena tiba-tiba lampunya mati sih. Saya gelap mata, gitu, gelap hati. Ya saat itu Anda terlembuk ya. Sikat tabli ya. Dibagi. Setelah itu kemudian saya dapat Nur Muhammad. Dapat siraku rusul. Dapat rusul. Siraku pun keterempos gitu. Ya sesaat aja. Jadi enggak seperti sejahat apalah gitu. Kalau faman azlamu kemudian Allah ini seolah-olah galak teman sebenarnya. Dolim karena itu bahasa kita kan. Anda itu dolim. Ya kan kayak kan TV kan. Di pengadilan kan. Anda itu dolim. Nah, itu karena bahasa kita sebenarnya. Ya dolim itu sekedar mau kan HP mati kan. Dolim itu. Berarti dolim berubah makna, Pak. Ya iya dolim. Anda itu dolim gitu. Dolim itu kita merem kan. Sekarang sudah enggak dolim lagi. Ya kan? Karena bahasa kita sebenarnya. Allahmu Anda itu dolim. Nah itu kesannya kita. Berarti lah menurut remek karena jejak ya, remek jejak. Iya akibat dari. Ya terlepas kemudian misalnya numpak motornya di standing gitu, standing begini. Ya akibat dari begitu ya tiba. Nah tiba ini parah atau tidak kan nggak tahu. Akibat dari engkoe dolim. Nah terserah dolimnya orang parah toh, orang peteng dah, sebabnya akibatnya begitu. Kadzabu wastakbaru itu menjadikan azlam. Azlam itu ya silakan. Tidak harus begitu ya. Ini sedang berbicara dua hal. Satu, orang yang jatuh motor tangannya lecet. Ini bicara tentang orang yang jatuh motor kakinya patah. Itu bukan akibat lecet kemudian patah gitu loh. Itu kan akibat dari. Kalau lecet ya udah lecet aja, patah lain lagi gitu. Ini lebih parah gitu. Makanya predikatnya juga ya tawafaunahum. Jadi bukan sekedar kadzabu, bukan sekedar mengingkari, tapi mateni ora. Kalau mengingkari kan sebetulnya ya masih anak andel-andel ya. Bakakin si ora coret, delete gitu. Makanya ya tawafauna. Itu lebih parah. Kok masih tetap berakibat. Orang yang karena dia sering mengingkari, maka kemudian dia tuh mematikan. Jadi artinya wis baiklah aja ngupai rusul maning lah. Artinya menangkis. Ada ini lah daripada kita nangis terus.
Jadi akibat dari Iya, ketika cerita ini individu maksudnya sosok satu orang ya benar akibat dari. Tapi lamun dari berbagai orang ya benar Pak. Karena sing berlaku mengkonon, STP sebenarnya sampai patah tulang. Ketika ya kan makanya hasilnya silakan gitu hasilnya nanti adalah itu seperti apa ketika kepada ditafsiri pribadi dalam masing-masing. diri sendiri lah, gua orang kecak kan, ya bisa jadi akibat pun ya anu nama kronis. Rumah pada besi, Bang. Iya iya. Mau level medium mungkin hard. Next Ya, level begitu besi, jadi next level. begitu jadi Ya, habis. banyak orang bisa jadi pun lu masih level pun anak sih wis sampai tanggalnya Ya intinya mah sampai tertutup. iya Intinya menjadi ya anu wis sampai petang dedet sampai petang dedet sampai Mana? tertutup sampai sebingandel sama sekali. Amak jejak petang dedet Iya. asin nak. Iya. Nah, akhirnya kan jadinya kan sampai akhir Iya. tertutup sama sekali. ya pun kan bisa ditarik diri sendiri ya karena ada potensi kan Itu ya kamu diri sendiri. iya Contoh sederhananya kan seperti ini. Sekarang kan krisis judi online tuh di Indonesia untuk anak muda tuh sangat besar. Bahkan situs-situs sudah apa gampang banget lah istilahnya, gampang banget. Itu kan akibat dari tidak memahami kitab-kitab yang berlaku gitu. Akhirnya kan menjadikan melarat, miskin juga akibat dari. ya lu kan bertahap ngawet Pinjol. nambahi apa mana supaya menang jauh di 10 juta wah apa mana modalnya masih akeh contoh ya ada apa apa nyandu Kurang ajar. nyelot ya mumpung masih duitnya dulu ngakil los Tapi kan sikap pemerintah tuh jadinya gimana ya, nggak tegas tuh. Sikap pemerintahnya nggak tegas. Kominfo nih paling beres. Ya bukan masalah kominfo saja, kepolisian juga termasuk. Mudah. Jadi yang level medium island ya. ya jauh berani ya ngadu ya Iya. Kayak iklan malah ya. Karena iklan. tiap iklan habis Iya. Akibat dari. Sudah cerdas asli uang zaman ini. Kenapa lolos ya? Melanggar kitab. cerdas yang membaca masih memahami atau Karena membaca kita kecerdasan perjudian. bukan kecerdasan kita belum menciptakan Hanya tapi sebatas masih mana. membaca memahami ciptaan golongan Kita bapak saran. Iya. Bang saran kita bapak. Campur. Cing, jadi beri pencing menurut ente dulu ya. Coba deh, dengan kita keren ya Taruh ini kalimat-kalimat peringatan ya bagi orang-orang yang tidak tidak nurut dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditetapkan. Paman adlamu manis tarong Allah kadiban au kadal ayati. Jadi siapapun yang tidak membaca tidak adlamu artinya paman adlamu orang yang tidak mempercayai lah bisa dimaknai demikian tidak percaya mimman taro jadi melihat Tuhan itu mimman taro Allah kadiban berbohong artinya dia itu tidak percaya dengan nilai-nilai luhur atau di ayatihi ataupun tidak mempercayai tanda-tanda yang sudah ada, tanda-tanda yang disepakati. Nah, ini peringatannya. Ulai kayana lunasibuhum. Maka mereka akan menanggung akibatnya. Terus kalimat selanjutnya qalu aina ma kuntum. Qalu
qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Jadi intinya ini paman azlamu ini peringatan, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ini kalimat pengakuan, qalu dallu anna sahibu ala anfusihim, ini kalimat penyesalan karena dia sudah melanggar, akhirnya wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirun. Mengakui. Sadar selain penjara. Iya. Coba bagi terjemahan ringkas. Ya mau enakan. Mau. Durung-durung lagi nih kamar mandi. Ini istilah satu ayat ini peringatan bagi orang yang suka melanggar ketetapan hukum alam. Ya. Maka pada akhirnya qalu dallu anna sahibu ala anfusihim. Mereka menyesali dan mengakui atas tindakan dia melanggar hukum alam. Misalnya saya lakukan berkali-kali juga ketika kafirin, kafirin dicampur kalau golongan penjara ya. Gimana orang-orang yang sudah masuk penjara lah. Nah, tadi WD bagaimana dia? Itu Pak Gurunya nanya. Paman adlamu, maka siapapun yang lebih dolim, kata Abinus lebih dolim, mimman iftaro, dari bagian orang-orang yang ada buat-buat, atau kadzdzaba bi ayat ini, atau justru dia sendiri yang membohongkan usuluna, intuisi Allah, ya tawaffahum, membunuh mereka, katakanlah hancur, tolak, nggak ada yang diterima, intuisinya nggak terpakai, diabaikan. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, mereka berkata, kemana sih kita mencari yang selain nilai luhur? Kemana? Oh, kuntum ya, berkata kuntum. Kemana keberadaan kamu mengajak dari selain nilai luhur? Kok bisa-bisanya sih mengarah ke kesalahan terus? Artinya ada kesadaran sedikit. Qalu dollu anna, ya kalau begitu waduh, kita ini rusak atau salah. Wasyahidu ala anfusihim, dan merasakan terhadap dirinya, merasakan apa susahnya ke apanya. Innahum kanu kafirin, nah, pribadinya apa sih, hatinya ya. Hatinya jadi tertutup. Wah, namun makanya nanti kita berarti hatinya kita ki atos, ngono lah, kaku ya, kaku. Ada dualisme begini, kalau begitu dia kan menggelapkan dia kan menggelapkan ayat-ayat Allah. Kemudian dia mencari lagi selain ayat-ayat Allah. Tapi dia tidak ketemu, malah akhirnya dolu.
Akhirnya boleng dapatnya, melenceng. Dan dia mengakui melencengnya tuh setelah wasyahidu. Nah, hatinya merasa tertutup. Guru BK beliau. Ya siaran sih siaran baik, tapi turu kabeh. Ya, yang media. Berarti kan paman adalah mengimani taro lamun bahasa Jawane kami kan belum enggak baik. Enggak sapa baik. Iya. Nah, berarti kan bahasa rambu-rambu. Istilahnya uang numpak motor ana lampu merah kudu terjang baik, bukannya. Iya, sudah bilang polisi. Akhirnya kan ketemu karo polisi, oh iya Pak maaf saya salah. Dari polisi ya. Dulu anak saya itu kan. Iya Pak, saya ngaku salah Pak. Setelah oli kumpul oli. Ya, tapi tetap ditilang. Iya. Setelah kafirun, andanya adalah ditilang. Tetap aja ditilang. Jadi maaf ya. Iya, ya memang salah dia ngaku kan. Ketika kemudian ketangkep, kalau enggak kan dia masih tetap tetap melanggar dia. Itu kalau kita kaitkan pada hukum Alam. jalan, Ya hukum alam. Hukum alam. Tapi ini saya kira sih ini kalau kaitannya dengan ini ancaman normal ya, saya sih melihatnya bukan ancaman, sekedar warning lah, warning peringatan saja atau panduan lah. Makanya juga faman azlamu, siapa saja yang azlam kan. Jadi malah lebih cenderung bukan warning, malah pemberitahuan. Sekedar pemberitahuan saja. Nah buktinya ini kenapa ini hanya sekedar pemberitahuan, makanya ada dilanggar nih. Ini kan ada yang melanggar kan, wasyahidu kemudian dia mengakui melanggar itu. Nah kalau kemudian ancaman itu langsung blos, artinya ditahan. Artinya kembali kepada betapa Allah ini memberikan kebebasan terhadap orang, meskipun sudah ada rambu-rambunya sudah diberikan gitu. Tapi ya dasar manusia. Iya. Nah kalau ini dikembalikan lagi kepada itu kan maunya Allah. Ya keter kan. ya seperti contohnya lagi UUS. Ini bapaknya udah dipahit. Bukannya dipahit. Bapak medit. Sini ya, Bapak medit. Saya buka dioli. Bapak nyupang. Akhirnya dipahit. Nyacak. Kasih orang andel. Akhirnya kan Batuk. malah tambah panas, tambah batuk. Makanya Cung. Makanya Cung. Orang pakai cash. Iya mah. Tapi bapak nyupang. Namun begitu seperti film yang Kenapa ngarani bapaknya nyupang? Karena ketika diambil duitnya bapaknya, kemudian diberi SK lagi deh. Kenapa ada bapaknya? Bapak nyupang. Bapak nyari duitnya diberi dipahin. Ya, bisa ciri kang pinter kan? Bapak nyupang. Iya. Untuk kena anaknya sih. Kena keluarga. Iya. Oh, jadi ciri-ciri wong nyupang ku bakal dijaluki duit. Loli. Bocor ngangguan. Juga pangan. Tidak pangan yang pedok kan. Ya, jadi ayat ini sebetulnya penjelasan yang lebih detail dari yang kita sebutkan tadi. Jadi orang-orang yang kadzabu bi ayatina wastakbaru itu sebetulnya ya sudah termasuk orang zalim. Nah, di ayat ini itu azlam, ini yang lebih zalim lagi.
Jadi kadzabu wastakbaru itu sudah zalim. Nah ini azlam, lebih zalim. Ya baik itu, ya bolehlah, baik itu berupa progres, kelanjutan dari orang zalim, kemudian lebih zalim lagi, lebih zalim lagi. Bisa juga ini bercerita tentang dua sosok yang berbeda gitu. Meskipun sosok ini tuh bisa juga menjadi seperti ini. Orang yang jatuh dari motor lecet itu ya bisa patah kaki kalau motornya lebih santer lagi, lebih kencang lagi. Bisa juga dikatakan seperti itu. Itu jeroannya. Apa nih Pak ya lecet, tapi Jeroannya kena. Lalu lampu merah. Ya. Jadi orang naik motor nggak pakai helm, paling dibilang itu sih lampu helm, mana lampu spionnya, lampu ditabas. Salah berlipat-lipat. Tilang. Ya surat tilangnya langsung sebuku. Makanya cirinya itu antara lain itu kata kuncinya itu dengan yatawafawnahum. Kalau di sini itu kadzabu. Ini kalau kadzabu itu begini, kita dipai dipai bukti berupa berita. Si kunku, si artis kunku mati iku berita. Diwaca. Nah, obat ini cuma isu gosip aja, gosip. Dia sudah baca, tapi nggak ngandel, gosip. Tapi orang yang yatawafawnahum itu iku anaknya, boh, dideleng bae ora. Dilihat aja enggak gitu. Sorry, contohnya Quran ya. Musab aduh. Pangapunten kula ya Allah. Pangapunten kula. Ya, gambarannya seperti itu ketika orang Kita loh biar tuh senang bae lah. Iya, senang banget sangurong dina. Kadzabu. Maka wis ngorok azlamu. Yayatina. Yayatina kan pernyataan mau. Barang di ayat ya, berganti yang kuliner. Yang segak kuning dah. Kuning, dia. Jadi pada akhirnya mereka juga akan mengakui qalu dhallu anna. Jadi kesesatan itu dari akibat kami sendiri, dari diri kami sendiri. Karena mengadakan penolakan, mengadakan penidakan, menegasikan. Jadi kalau yatawafawnahum itu menegasikan sudah, tarafnya itu menegasikan. Bukan hanya menyangkal, tapi menegasikan. Kalau kadzabu masih menyangkal. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wa syahidu itu bisa juga ini sebuah imbauan kepada kita untuk menyaksikan bahwa itulah mereka-mereka yang kafir itu seperti itu. Jadi jangan kita tiru. Jadi bisa juga mereka yang mengakuinya. Syahidu itu kan bukan hanya persaksian ya, tetapi juga pengakuan. Iya, ini sudah hampir ajal lagi nih waktunya. Ya sekalian ya tawafauna Pak. Jadi sampai ajal atau enggak nih? Soalnya sudah pada ya tawafauna semua. Hadirnya Sudah azam kan? Ya tawafauna. Iyalah, kalau begitu kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dan pikiran kita juga semakin terbuka untuk mencoba memahami surat cinta dari Allah ini. Shadaqallahul azim.